Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep umum keterampilan menyimak. Tentunya di dalam menyimak itu sebetulnya Anda itu bersifat menerima pesan. Jadi Anda bersifat reseptif, menerima informasi yang disampaikan oleh si pembicara ataupun oleh bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan baik melalui audio maupun melalui pembicara langsung, bisa juga melalui televisi, radio dan lain sebagainya. Saudara, tentu saja menyimak ini merupakan hal yang penting di dalam penguasaan bahasa Indonesia karena ada 4 keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama adalah keterampilan menyimak. Jadi menyimak inilah hal yang utama sebelum kita bisa berbicara, Kemudian yang kedua, kita harus menguasai keterampilan berbicara. Baru yang ketiga, kita harus menguasai keterampilan membaca. Dan keempat, kita harus menguasai keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan ini wajib Anda kuasai, Oleh sebab itu, saudara, pada mata kuliah menyimak ini, nanti Anda diharapkan mampu menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara dan juga apa yang Anda dengar, baik itu Anda dengar secara intensif maupun secara spontanitas atau secara ekstensif. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam menyimak ini tentu saja Anda membutuhkan konsentrasi, membutuhkan sesuatu yang fokus, sehingga nanti apa yang Anda simak bisa Anda pahami dengan baik. Karena jangan sampai yang Anda simak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oleh sebab itu, Anda harus betul-betul fokus dan konsentrasi penuh apabila Anda melaksanakan penyimakan terhadap bunyi-bunyi yang Anda dengar. Nah, bunyi yang Anda dengar itulah sebetulnya yang Anda simak, namun bunyi-bunyi tersebut adalah bunyi bahasa yang bermakna. Tapi kalau saya katakan begini, na 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 na, ada tidak maknanya? Ada? Nah, itu tidak ada maknanya, hanya sekedar permainan bunyi saja, Jadi bunyi bahasa yang tidak bermakna apa yang saya lantunkan tadi. Tetapi kalau saya sampaikan begini, malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Ada tidak maknanya? Ada kan? Ayo, apa maknanya? Iya, kesepian, maknanya. Bagus. Saudara, jadi pada dasarnya menyimak itu merupakan proses perubahan bentuk bunyi menjadi wujud makna. Nah, jangan sampai Anda salah paham, Jadi kalau kita mau menyimak, kita harus betul-betul mampu memahami apa yang kita simak itu, sehingga nanti hasil simakan kita bisa kita sampaikan baik dalam lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, saudara, pada dasarnya keterampilan menyimak itu memiliki 4 langkah proses, Yang pertama itu proses mendengar. Jadi Anda itu mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian apa yang Anda dengar melalui audio, misalnya melalui televisi, tape recorder, radio dan sebagainya.
Nah, inilah sebetulnya Anda harus memahami apa yang Anda simak. Oleh sebab itu, langkah proses berikutnya adalah proses mengerti atau memahami. Memahami apa yang Anda simak. Kemudian tidak hanya sebatas mendengar dan memahami saja apa yang Anda simak itu, tetapi Anda pun harus masuk pada proses mengevaluasi. Jadi apakah yang Anda simak itu, Anda pahami itu sebetulnya bisa tidak disampaikan kepada orang lain hasilnya, baik itu melalui lisan maupun melalui tulisan. Oh, kalau misalnya bisa, itu cepat Anda tulis, cepat Anda sampaikan ke orang lain. Tetapi kalau itu membuat orang lain akan merasa terganggu, membuat orang lain akan merasa bisa saja terluka, teraniaya, ataupun mereka bisa saja mematikan karakternya misalnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi hasil yang kita simak itu harus kita saring dulu, sehingga tidak menimbulkan fitnah, ya, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat itu. Oleh sebab itu, apa yang kita simak jangan langsung kita pahami dan kita sebarkan mentah-mentah begitu ya. Harus kita evaluasi, kita nilai hasil simaan kita itu apakah baik atau tidak, kita manfaatkan. Tapi kalau tidak baik, jangan dimanfaatkan, jangan disebarluaskan. Kalau itu akan merusak nama baik orang lain, merusak citra orang lain, dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus betul-betul mampu untuk menilai, mengevaluasi hasil pemahaman simaan kita tadi. Nah, lalu proses yang keempat adalah proses menanggapi. Jadi apa yang kita nilai, kita evaluasi ini kita tanggapi. Kita menanggapinya begini, oh ternyata apa yang kita simak ini bagus sekali kita kembangkan, kita sebarluaskan, karena ini bermanfaat bagi banyak orang. Nah, oleh sebab itu, keterampilan menyimak ini, saudara, dengan 4 langkah prosesnya harus Anda kuasai. Yaitu apa saja tadi? Yang pertama proses mendengar, yang kedua proses mengerti atau memahami, yang ketiga proses mengevaluasi, dan yang keempat proses menanggapi. Itulah langkah proses dalam keterampilan menyimak yang harus Anda miliki. Nah, kalau demikian saudara, berarti hakikat menyimak itu sendiri adalah suatu rentetan proses ya. Sejak proses mengidentifikasi bunyi, kemudian menyusun penafsiran, melakukan penyimpanan, hingga menghubungkan penafsiran itu dengan pengetahuan dan juga pengalaman kita. Oleh sebab itu, sebetulnya menyimak ini ya bukan hanya sekedar menerima pesan, menerima informasi saja ya, tetapi kita juga lebih dari itu, kita harus memahaminya, harus mengevaluasinya atau menilainya, dan juga harus menanggapinya apakah hasil simakan kita itu bisa kita manfaatkan, baik itu untuk kepentingan kita sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, saudara, kemudian Anda pun perlu mengetahui, juga perlu memahami tentang pembelajaran keterampilan menyimak ya, karena Anda adalah calon guru bahasa Indonesia ya. Nah, baik saudara, sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia, tentunya pembelajaran keterampilan menyimak ini nanti harus Anda lakukan dengan sebaik mungkin, dan Anda arahkan siswa Anda tersebut ya kepada menentukan makna kata yang disimaknya. Ini yang pertama yang harus Anda lakukan. Jadi menentukan makna kata yang disimak oleh siswa tersebut. Jadi ketika mereka diberikan simaan, diberikan bahan simaan, itu berarti mereka itu harus memahami makna kata yang disimaknya. Kemudian yang kedua,
mereka harus mampu menentukan makna kata di dalam konteks kalimat. Nah, jadi di dalam sebuah konteks kalimat itu ada makna kata yang harus dikuasai siswa, khususnya kata-kata kuncinya. Lalu saudara, yang ketiga, menangkap makna inti dalam kalimat. Nah, ini makna inti ini juga ya, termasuk dalamnya ada kata kuncinya ya. Makna inti dalam kalimat itu sebetulnya apa begitu? Nah, oleh sebab itu Anda kuasai sebetulnya kalimat tersebut, paling tidak kata kuncinya. Lalu menangkap ide, pokok pikiran ya, kemudian tema dari suatu paragraf ataupun bagian yang dibicarakan. Nah, ini yang keempat. Jadi saudara, yang keempat itu dalam pembelajaran keterampilan menyimak, Anda harus mampu menangkap ide, pokok pikiran ya, ataupun tema dari apa yang dibicarakan itu. Makanya sebetulnya ketika kita menyimak suatu wacana yang dibacakan oleh orang lain atau yang disampaikan oleh orang lain, yang dijelaskan oleh orang lain, oleh si pembicara, berarti Anda tangkaplah idenya. Apa ide utama yang Anda simak itu? Kemudian pokok pikiran yang terkandung dalam simaan itu apa? Dalam bahan yang Anda simakan itu apa gitu. Nah, temanya bagaimana? Nah, ini kita akan melihat dari suatu paragraf ataupun bagian dari yang dibicarakan itu. Jadi setiap bagian yang dibicarakan itu pasti ada ide pokoknya, pasti ada pikiran pokoknya atau pokok pikirannya ya, termasuk pasti ada temanya. Nah, saudara, yang kelima itu sebetulnya untuk pembelajaran keterampilan menyimak ini, siswa kita harapkan mampu menangkap beberapa pokok pikiran atau suatu paparan yang disimak. Nah, jadi dalam sebuah wacana, dalam sebuah karangan, misalnya dalam sebuah paparan utuh, tentu saja mereka harus mampu menangkap beberapa pokok pikiran ataupun suatu paparan yang disimaknya ya. Dengan demikian mereka itu nanti mampu memahami ya paparan yang disimaknya dengan seutuhnya gitu. Nah, oleh sebab itu mereka di akhir pembelajaran ini, yang keenam adalah mereka harus mampu menarik kesimpulan dari suatu paparan ataupun suatu uraian yang disimaknya. Nah, sebetulnya kesimpulan yang mereka tarik ini, yang mereka rumuskan itu sebetulnya kesimpulan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang penting sebetulnya mereka itu mampu meramukan beberapa ya ide pokok atau pikiran pokok yang terkandung dalam paparan tadi, mereka simpulkan menjadi sebuah kesimpulan terhadap apa yang mereka simak, tentu saja dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia ya untuk penyampaiannya. Jadi saudara, sebetulnya dengan mereka menarik sebuah kesimpulan dari suatu paparan atau suatu uraian yang disimaknya, mereka itu sebetulnya sudah memiliki kemampuan untuk memahami apa yang mereka simak. Karena kesimpulan yang mereka tarik tadi, kesimpulan yang mereka buat tadi itu adalah ya kesimpulan yang menggunakan bahasa mereka sendiri, gaya mereka sendiri, tetapi maksudnya itu sama ya, meskipun ya bahasanya berbeda. Oleh sebab itu saudara, mereka dengan menggunakan bahasa sendiri untuk menyampaikan kesimpulan itu, mereka akan lebih mudah memahami apa yang mereka simak. Ya, saya kira pada hari ini untuk tatap muka kita yang pertama cukup sekian dulu ya. Ya, yang penting Anda memahami dasar-dasarnya, bahwa sebetulnya di dalam pembelajaran menyimak itu saudara nanti akan memahami tentang pengertian menyimak ya, kemudian tujuan menyimak, unsur-unsur menyimak ya.
jenis menyimak, ada menyimak ekstensif, ada menyimak intensif. Lalu jenis-jenis menyimak ekstensif itu apa? Jenis-jenis menyimak intensif juga itu akan Anda bahas ya. Kemudian upaya meningkatkan keterampilan menyimak, faktor yang mempengaruhi efektivitas menyimak, termasuk teknik menyimak yang efektif, lalu teknik peningkatan daya simak kita, termasuk teknik dita gloss yang harus Anda kuasai ya sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia. Anda harus memahami teknik dita gloss itu. Kemudian kita juga akan nanti praktik menyimak, termasuk baik itu praktik menyimak intensif maupun praktik menyimak intensif. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian pembahasan kita tentang ya materi umum ya, konsep umum tentang keterampilan menyimak. Saya berharap Anda bisa menguasai pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah keterampilan menyimak ini ya. Dan Anda bisa membuat sebuah rangkuman nantinya dari setiap pokok bahasan yang kita bahas, sehingga Anda akan lebih mudah memahami materi pembelajaran tentang keterampilan menyimak. Saudara, sekali lagi saya minta pada Anda, silakan saja Anda baca buku-buku yang berhubungan dengan keterampilan menyimak. Boleh yang melalui internet juga, silakan, banyak sekali di Google ya. Silakan Anda download tentang keterampilan menyimak. Nah, untuk materi hari ini silakan saja Anda rangkum apa yang saya bahas tadi, baik itu tentang langkah dari proses keterampilan menyimak itu sendiri ya, termasuk ya pembelajaran menyimak itu sendiri, apa yang harus kita lakukan. Silakan dibuat dalam sebuah rangkuman ya, dan nanti hasilnya silakan dikirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com ya. Baik saudara, saya kira cukup sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan mendatang. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.